Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain studi kelayakan bisnis. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lista Utami, NIM 331. Yang kedua ada Pungki Mega Sahara, NIM 341. Ada saya sendiri, Zunizar Nabil Makarim, NIM 352. Untuk pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, Zunizar Nabil Makarim. Ya, mungkin langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama ada identifikasi kesempatan usaha. Tahap melakukan proyek investasi. Yang pertama ada identifikasi. Sponsor proyek melihat adanya kesempatan investasi yang menguntungkan. Yang kedua, pengamatan terhadap lingkungan untuk memperkirakan kesempatan dan ancaman usaha. Yang ketiga, perumusan. Tahap menerjemahkan kesempatan investasi dalam suatu rencana proyek yang konkret dengan faktor-faktor yang penting dijelaskan secara garis besar. Penilaian. Melakukan analisa dan menilai aspek pasar, teknik, keuangan, dan perekonomian. Yang selanjutnya ada pemilihan. Melakukan pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan dan tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir ada implementasi. Menyelesaikan proyek tersebut dengan tetap berpegang pada anggaran. Yang selanjutnya berbagai cara identifikasi usaha. Identifikasi kesempatan usaha bisa dengan berbagai cara. Yang pertama ada mempelajari impor. Yang kedua, dengan menyelidiki material lokal untuk kemungkinan eksploitasi lebih lanjut. Yang selanjutnya, mempelajari keterampilan tenaga kerja, terutama untuk jenis industri tertentu. Selanjutnya, melakukan studi industri. Menerapkan kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dari waktu ke waktu memungkinkan investor memanfaatkan sebelum pihak lain menggunakannya. Competitive advantage. Yang selanjutnya, mempelajari hubungan antar industri. Menilai rencana pembangunan. Yang terakhir, melakukan pengamatan di tempat lain. Yang selanjutnya ada tujuan keputusan investasi. Tujuan yang paling tepat dari pengambilan keputusan untuk melakukan investasi adalah memaksimumkan nilai pasar modal sendiri atau saham. Tujuan ini menghadapi masalah-masalah operasional, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Yang kedua, tidak bisa diterapkan pada sektor publik karena tidak ada pemilikan lain selain negara. Sejumlah besar perusahaan pada sektor swasta tidak menjual sahamnya ke pasar modal. Pengetahuan tentang bagaimana pengaruh keputusan investasi terhadap nilai pasar modal sendiri masih kurang cukup. Ya, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Lista Utami. Kepada Lista Utami saya persilahkan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses investasi. Pertama, kita harus mengetahui tentang pengembalian dan resiko investasi. Resiko investasi ini juga merupakan kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Kedua, kita dapat mengetahui sikap investasi terhadap resiko, di mana seorang investor harus menempatkan dirinya pada pilihan resiko yang berani menanggungnya. Ketiga, dapat mengidentifikasi kombinasi pengembalian dan resiko yang dapat diterima. Keempat, investor harus berada pada posisi finansial yang logis dan harus siap menggunakan alasan yang masuk akal untuk proses pembuatan keputusan selanjutnya. Kelima, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga, aset yang tersedia untuk investasi, misalnya pengembalian yang diharapkan
dan resiko yang berhubungan dengan tipe aset atau surat berharga. Keenam, memiliki berbagai surat berharga seperti aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan resiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari investor tertentu. Alat dan analisa studi kelayakan bisnis. Analisa ini menyangkut aspek teknik dan produksi yang menguasai tentang teknik dan manajemen, menyangkut beberapa hal seperti: pertama, analisa perilaku biaya atau identifikasi fungsi biaya. Selanjutnya, analisa perbandingan biaya atau memilih alternatif produksi yang lebih baik. Selanjutnya, analisa penggantian aktiva dan penyediaan mesin. Selanjutnya, metode transportasi atau menentukan lokasi gudang. Selanjutnya, pemilihan lokasi dengan metode storing atau perbandingan biaya. Selanjutnya, analisis hubungan link analisis untuk mengatur tata letak fasilitas produksi yang akan kita kembangkan, dan terakhir, time and mention study untuk pengaturan schedule kerja atau prospek kerja yang akan kita jalankan. Oke, baik, kita masuk ke bagian data dan sumber data. Apabila kita sedang menganalisis suatu usaha, data dan informasi merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa adanya data dan informasi yang jelas, maka hasil studi kelayakan yang kita lakukan tidak akan berhasil dengan baik. Oleh itu, kita perlu mencari sumber data dan informasi yang benar-benar dapat dipercaya. Dalam studi kelayakan bisnis, sumber data diperoleh dari sumber-sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer merupakan langsung dari objek yang diteliti, yaitu data yang diperoleh masih belum mengalami pengolahan lebih dalam atau modifikasi. Sedangkan data yang berasal dari sumber sekunder itu datanya tidak langsung dari objek yang kita teliti, namun biasanya sudah mengalami pengolahan lebih lanjut atau telah mengalami modifikasi. Adapun sumber-sumber data sekunder pada umumnya itu dalam bentuk pertama, data yang bersumber dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh BRIO, Pusat Statistik BPS, atau Kantor Statistik Daerah, seperti statistik tentang ekspor, impor, indikator ekonomi, statistik Yearbook of Indonesia, dan lingkup nasional. Yang kedua, data yang bersumber dari publikasi yang dikeluarkan oleh BKPMD atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, seperti kesempatan berusaha yang masih diberi prioritas dan yang tidak lagi. Yang ketiga, data yang bersumber dari publikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Persatuan Bank Swasta Nasional, maupun oleh lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, data yang bersumber dari publikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan dagang yang membawai jenis usaha yang sama. Yang kelima, data yang bersumber dari publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang bekerja sebagai lembaga penelitian, baik yang dilakukan oleh pemerintah seperti LIPI maupun swasta. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang sebelumnya, yaitu contoh studi kelayakan bisnis. Nah, analisis studi kelayakan bisnis, usaha waralaba dan citra merek terhadap keputusan pembelian Alpukat Kocok _ Daubing di Makassar. Nah, bisnis waralaba yang cukup bersaing di bidangnya dalam hal minuman adalah Alpukat Kocok Daubing. Bisnis waralaba ini berdiri sejak tahun 2014 dalam memiliki 10 cabang di Sulawesi dan 1 cabang di Ambon. Bisnis waralaba ini memiliki banyak pesaing, namun mampu memenangkan persaingan yang ketat dan meraih keuntungan yang kompetitif karena mampu bertahan hingga memiliki banyak cabang di berbagai daerah. Bisnis waralaba ini dalam sebulan mampu menghabiskan 1.000
600 kilo dengan penjualan hingga 150 cup sehari mulai harga 20.000 hingga 45.000 per cupnya. Dengan menggunakan metode analisis kelayakan pada aspek pasar pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek teknis dan teknologi, aspek hukum, aspek keuangan berupa analisis kelayakan investasi, payback period atau PPP, benefit cost ration atau BCR, net present value atau NPV, dan internal rate of return IRR untuk mencari tingkat bunga. Nah, teknis sampling yang digunakan dalam penentuan sampel adalah non-random sampling dan covariance sampling dengan kuota atau proporsional berdasarkan dengan analisis kelayakan bisnis diperoleh hasil payback period lebih cepat dari umur ekonomis pengembalian dana modal. Untuk yang selanjutnya ada aspek studi kelayakan bisnis. Nah, untuk yang pertama ada aspek pasar sendiri membutuhkan analisis potensi pasar, bentuk pasar, perkiraan penjualan yang bisa dicapai perusahaan yang diperkirakan atau market share yang bisa dikuasai perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, dalam aspek hukum berguna untuk menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu seperti bagaimana sih bisnis dilakukan dan apakah bisnis yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang ketiga ada aspek lingkungan industri. Nah, ini itu menganalisis kesesuaian dengan lingkungan sekitar, di mana ide bisnis itu dijalankan, serta dampak bagi lingkungan juga harus terjaga. Biasanya indikator aspek lingkungan industri yang dilihat ini adalah ancaman masuk pendatang baru, biasanya persaingan sesama ide bisnis dalam industri, terus ancaman dari produk pengganti, terus ada juga kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok. Nah, untuk yang keempat ada aspek teknik dan teknologi. Biasanya ini tuh menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Nah, biasanya tuh indikator yang dinilai pada aspek ini berupa penentuan strategi, produksi, dan perencanaan produk. Terus ada proses pemilihan teknologi, penentuan kapasitas, produk yang optimal, terus ada letak pabrik yang layoutnya atau rencana operasional dalam hal jumlah produksinya, dan ada juga pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang dan jasa. Nah, untuk yang kelima ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek ini menitik beratkan pada analisa pada tahap-tahap pelaksanaan bisnis dan kesiapan tenaga kerja, baik pada tenaga kerja kasar maupun tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, penentuan deskripsi pekerjaan, kebijakan rekrutmen, terus ada produktivitas kerja, program pelatihan dan pengembangan, terus ada perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme PHK. Untuk yang keenam ada aspek keuangan. Pada aspek ini, berdasar pada analisa pada besarnya biaya investasi dan modal kerja, serta tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang dijalankan berupa kebutuhan dana serta sumbernya. Nah, penentuan kebijakan aliran kas, terus ada juga kajian mengenai biaya modal, penelitian rencana bisnis melalui metode PI atau Profitability Index. Nah, alat analisis kelayakan investasi itu dibagi menjadi 4 metode. Nah, untuk metode yang pertama itu ada PPP atau Payback Period. Di sini itu adalah teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengambilan investasi suatu proyek atau usahanya. Biasanya tuh
Jika waktu payback periodnya itu lebih besar daripada waktu maksimum, maka usaha proyek tersebut dapat diterima. Nah, apabila jika waktu payback period itu lebih kecil daripada waktu maksimum, maka usulan proyek tersebut dapat ditolak. Untuk yang kedua ada metode B atau C ratio. Metode B atau C merupakan perbandingan antara total pendapatan selama masa tertentu dengan capital layout. Terus yang ketiga ada metode NPV atau Net Present Value. Nah, metode ini merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon factor. Yang keempat atau terakhir ini ada metode IRR atau Internal Rate of Return. Nah, metode IRR ini adalah tingkat bunga yang akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal atau PF capital outlets. Nah, biasanya kriterianya itu jika IRR lebih besar daripada suku bunga yang telah ditetapkan, maka investasi tersebut dapat diterima. Tetapi jika sebaliknya, maka investasi itu bisa ditolak. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.